Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa? Puji Tuhan, luar biasa sehat, positif, semangat, sempurna. Cie cie cie. Marilah kita belajar bersama Pak Tommy. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Nah, hari ini kita akan belajar dari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, masih pertumbuhan hewan. Lalu pembelajaran kelima dan keenam, begitu. Ya, mari kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa dapat 1. Mengetahui daur hidup katak. Lalu yang kedua, membuat saran untuk saling menghargai akan perbedaan dan menyarankan sesuatu yang baik. Lalu yang ketiga, mengetahui daur hidup nyamuk. Nah, lalu yang keempat yaitu membuat poster. Begitu. Jelas ya untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pembelajaran kita hari ini. Oke? Oke, jelas. Mari kita lanjutkan. Baik, kita buka buku paket tematik halaman 131. Sudah? Oke, kalau sudah, simak baik-baik ya. Perhatikan. Daur hidup katak. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, pada halaman 132 kalian boleh mengisinya ya. Begitu. Oke? Oke, jelas ya. Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi. Semangat! Nah, hari ini kalian sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak ya. Kalau kupu-kupu kan pada pertemuan kemarin ya. Nah, sekarang katak. Nah, ada yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut. Ada juga yang tidak berani. Coba perhatikan gambar berikut ini. Sudah? Nah, kira-kira saran apa yang bisa kamu berikan untuk temanmu agar dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian? Ayo, kira-kira apa? Nah, nanti kalian tulis pada halaman 134 ya. Oke? Oke. Kita lanjutkan lagi. Semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani lagi. Seperti itu ya. Oke, jelas ya. Kita buka buku paket tematik halaman 136, yaitu daur hidup nyamuk. Ya, sudah dibuka ya. Oke. Kita lanjutkan. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Lalu jentik-jentik berubah menjadi pupa. Nah, setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Seperti itu ya. Nah, tahapan perkembangan nyamuk berlangsung sangat cepat dan terjadi pada media air.
Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contohnya, penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit yang lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Nah, oleh sebab itu, membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat berkembang biakan nyamuk ya, agar nyamuk tidak berkembang biak lagi. Begitu. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan ya melalui poster. Begitu. Kita lanjutkan dengan poster. Ya. Nah, poster itu apa sih, Pak? Poster itu adalah suatu bentuk media untuk sebagai sarana informasi ya yang diberikan untuk orang lain. Nah, dalam poster tersebut ada beberapa pesan-pesan yang akan disampaikan seperti itu ya. Nah, karena kita berbicara mengenai pertumbuhan nyamuk dan ada beberapa penyakit yang memang berasal dari nyamuk. Nah, berarti informasi yang bisa kita sampaikan yaitu gambar daur hidup nyamuk. Ya, lalu yang kedua jenis nyamuk dan bahayanya. Yang ketiga cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk. Lalu yang keempatnya hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Nah, coba kalian membuat poster sederhana saja ya, dengan maksudnya memberikan informasi bahwa dari nyamuk akan bersarangnya penyakit atau penyebaran penyakit yang mematikan, contohnya demam berdarah atau bagaimana. Nah, itu bisa kalian lihat contohnya pada Google ya, boleh mengikuti, atau Bapak lebih menghargai kalian membuatnya sendiri. Ya, misalkan contohnya jagalah kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan, tentang pokoknya yang ada hubungannya dengan informasi yang tadi Bapak sebutkan ya, seperti itu. Jelas? Jelas. Itu dibuatnya di buku gambar saja ya, lalu kalian boleh warnai seperti itu. Oke? Oke. Jelas ya? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Nah, coba berlatih menyampaikan pesan ya. Nah, kalau melihat gambar yang pertama. Nah, kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran apa yang akan kamu sampaikan? Nah, coba nanti diisi ya. Lalu, ada pada gambar yang kedua, kotor sekali ya. Rumahnya banyak sampah, kayaknya tidak disapu, tidak dipel, sampahnya tidak dibuang ke tempat sampah yang seharusnya ya. Banyak lalat, banyak nyamuk dan lain sebagainya, mungkin kecoa, tikus, wah ada di situ semua. Ya. Nah, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng bekas berisikan air hujan. Nah, lalu apa nih saran yang bisa kamu sampaikan? Ya. Nanti kalian boleh isi titik-titiknya ya. Boleh diskusi dengan mama, papa, atau kakak, om, tante. Ya, siapapun yang ada di rumah kalian boleh berdiskusi. Oke? Jelas ya untuk tugas hari ini? Ya, kalau sudah jelas, yuk kita tutup pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Marilah kita tutup dengan berdoa.
Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baiklah anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa, tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Patuhi nasihat orang tua di rumah, tetap semangat dalam belajar, dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dengan pembelajaran selanjutnya. Belajar bersama Pak Tommy. Terima kasih.